Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ajaranku halaman 33 sampai 34. Ketinggian Al-Quran. Aku mendengar ada beberapa orang di antaramu yang sama sekali menolak hadis. Jika hal itu benar, mereka itu sangat keliru. Aku tidak mengajarkan demikian. Malah aku mengajarkan untuk petunjuk bagimu. Tuhan telah memberikan kepadamu 3 sarana. Pertama, Al-Quran, yang di dalamnya diutarakan keesaan Tuhan, kebesarannya, dan keagungannya, serta olehnya diputuskan pertentangan-pertentangan yang ada di antara kaum Yahudi dan Nasrani, yakni pertentangan dan kekeliruan faham mengenai syahidnya Nabi Isa ibnu Maryam di atas salib dan bahwa beliau seorang yang terkutuk. Petunjuk jalan yang kedua adalah sunnah, yakni yang diperagakan lewat amal perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, seperti bagaimana caranya harus bersembahyang, puasa, dan lain-lain. Yang ketiga ialah hadis, yang merupakan himpunan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Al-Quran melarangmu menyembah apapun selain Allah, baik berupa manusia, hewan, matahari, bulan, suatu benda langit lainnya, ataupun sarana-sarana duniawi dan dirimu sendiri. Karena itu, berhati-hatilah, jangan melangkah selangkah pun bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran. Aku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa barang siapa yang mengabaikan sebuah saja dari antara ke-700 perintah Al-Quran, berarti menutup pintu keselamatan baginya dengan tangannya sendiri. Jalan keselamatan yang hakiki dibukakan hanya oleh Al-Quran, sedangkan semua yang lainnya hanya bayangannya semata. Karena itu, hendaknya mempelajari Al-Quran dengan seksama dan hendaknya kamu mencintai begitu rupa mendalamnya seperti layaknya kamu tidak pernah mencintai apapun sebesar itu. Sebab, sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku, Al-khairu kulluhu fil Qur'an, yakni segala macam kebaikan terkandung di dalam Al-Quran. Hal itu benar adanya. Sayang, sungguh orang-orang yang mengutamakan sesuatu yang lain selain Al-Quran, segala sumber keberhasilan serta keselamatan hidupmu terletak di dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun kebutuhan rohani bagimu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Saksi pada hari kiamat yang membenarkan maupun yang menyangkal keimananmu adalah Al-Quran. Di kolong langit ini tak ada sebuah kitab pun kecuali Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk secara langsung. Tuhan telah begitu baik hati kepadamu dengan menganugerahkan sebuah kitab semacam itu, yaitu Al-Quran. Aku berkata kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya, kitab yang telah dibacakan kepadamu itu, seandainya dibacakan kepada kaum Nasrani, mereka tidak akan binasa, dan nikmat serta petunjuk yang dilimpahkan kepadamu. Andai kata diberikan kepada kaum Yahudi sebagai ganti kitab Taurat, maka banyak daripada firqah-firqah atau aliran-aliran mereka tidak akan memungkiri hari kiamat. Karena itu, hargailah nikmat yang dilimpahkan kepadamu ini. Nikmat ini sangat berharga sekali. Nikmat ini merupakan harta pusaka yang besar nilainya. Sekiranya Al-Quran tidak diturunkan, maka dunia ini tak lain layaknya hanya seperti segumpal daging yang menjijikan. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang bila dibandingkan dengan segala sumber petunjuk lainnya, sumber-sumber lainnya itu tidak berarti apa-apa.
Kitab Injil dibawa oleh Roh Kudus yang menampakkan diri dalam bentuk seekor burung dara, hewan yang tidak berdaya dan lemah. Seekor kucing pun dapat menerkamnya. Oleh karena itulah, hari demi hari agama Nasrani kian menjadi lemah, dan rohaniatnya sudah tidak hadir lagi di dalamnya. Akan tetapi, Roh Kudus Al-Quran menampakkan diri dalam bentuk yang gagah perkasa. Wujudnya terbentang dari ufuk ke ufuk, dan melingkupi seluruh bumi dan bentangan bumi. Al-Quran dapat membuat manusia jadi insan suci dalam jangka waktu seminggu. Al-Quran dapat membuat dirimu seperti para nabi, asalkan kamu secara lahiriah atau pada dasarnya tidak berpaling daripadanya. Selain Al-Quran, kitab mana lagi yang semenjak mula mengajarkan kepada pembacanya doa ini? Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Yang artinya, tuntunlah kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan kenikmatan yang ditunjukkan kepada orang-orang dahulu, seperti para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, dan para sholihin. Karena itu, julangkanlah tekadmu tinggi-tinggi, dan jangan menolak seruan Al-Quran, bila mana Ia menghendaki kamu beramal untuk meraih nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya cenderung melimpahkan karunia lebih banyak dari itu. Tuhan telah menjadikan ahli waris harta pusaka mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tetapi sampai hari kiamat, kekayaan-kekayaan itu tidak akan diwariskan kepada umat lain. Tuhan tidak sekali-kali akan memahrumkan kamu dari limpahan nikmat wahyu, ilhamu kalimat, dan mukatibat. Dia akan menyempurnakan terhadapmu semua nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu itu. Akan tetapi, barang siapa yang karena keangkuhannya berdusta tentang Tuhan dengan mengatakan bahwa wahyu ilahi telah turun kepadanya padahal tidak, atau mengatakan bahwa ia telah mendapatkan kehormatan menikmati hubungan dengan Tuhan, yaitu mukalimat dan mukatibat padahal tidak, maka aku berkata dengan meminta kesaksian dari Tuhan dan malaikat-malaikatnya, bahwa dia pasti akan binasa, sebab dia telah berdusta dan kicu menipu terhadap Khaliknya, serta memperlihatkan sikap yang lancang lagi gegabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.